Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy S25 Ultra dan hari ini saya akan menunjukkan penyesuaian dan trik. Jadi untuk memulai, mari kita masuk ke pengaturan dan saya akan membahas daftar pengaturan terlebih dahulu lalu juga membahas beberapa hal lain di luar pengaturan. Jadi mari kita mulai dengan suara dan getaran, lalu gulir ke bawah ke kualitas suara dan efek dan pilih izinkan. Dan di sini kita punya fitur Adapt Sound. Ini adalah opsi yang cukup bagus yang berusaha meningkatkan kualitas apapun yang sedang Anda dengarkan, baik itu earbud atau headphone yang terhubung ke perangkat. Jadi pada dasarnya fitur ini mencoba mengompensasi gangguan pendengaran yang mungkin Anda alami seiring bertambahnya usia. Di sini Anda memiliki 8 rentang. Cara terbaik adalah menggunakan yang terakhir yang akan mulai memutar serangkaian suara berbeda dari telinga kiri maupun kanan. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih apakah Anda bisa mendengarnya atau tidak. Anda perlu berada di ruangan yang terkontrol suaranya untuk melakukan ini. Karena jika Anda mencobanya di luar seperti di lalu lintas, Anda tidak akan mendengar apa-apa. Jadi pastikan Anda melakukannya misalnya di rumah saat suasana tenang, jalani tes ini. Dan dengan menjalani tes ini nantinya akan meningkatkan frekuensi tertentu yang misalnya tidak Anda dengar. Selain hanya mengompensasi gangguan pendengaran Anda, ini juga mungkin mengompensasi earbud atau headphone yang kualitasnya kurang baik dalam reproduksi suara tertentu, yang bahkan jika Anda tidak memiliki gangguan pendengaran apapun, hal ini tetap akan sedikit meningkatkan kualitas suara. Sekarang perlu diingat, Anda benar-benar perlu memiliki semacam headphone atau earbud yang terhubung supaya Anda bisa melakukan ini, karena bila Anda tidak menghubungkan apapun, Anda tidak bisa mengubah apapun di sini. Sekarang lanjut, mari masuk ke tampilan dan di sini kita punya mode terang dan gelap. Anda dapat beralih di antara yang Anda inginkan. Kalau saya tidak salah, ini muncul di seluruh pengaturan, tapi yang juga ada di sini adalah pengaturan mode gelap yang memungkinkan Anda mengaturnya dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau pada jadwal khusus, artinya perangkat akan beralih otomatis di antara dua mode ini. Sekarang sedikit lebih ke bawah, kita memiliki hal-hal seperti kelancaran gerak. Kami punya adaptif dan standar 60, adaptif hingga 120. Sekarang karena ini adalah layar LTPO, OLED, kecepatan refresh layar bisa turun di bawah 60 di sini dengan mode adaptif. Jadi ini berusaha memberikan daya tahan baterai yang lebih baik dengan mengurangi jumlah frame yang ditampilkan per detik ketika tidak diperlukan. Misalnya tidak perlu bagi ponsel untuk menampilkan 120 frame seperti sekarang. Tidak ada yang bergerak. Kamu bahkan bisa meletakkan gambar diam secara harfiah 1 frame per menit, dan selama aku tidak menggerakkannya, aku bahkan tidak akan tahu kalau sebenarnya tidak ada refresh di sini. Jadi, begitu kamu mulai menggerakkan layar, secara otomatis akan kembali ke 120 untuk memberikan gerakan yang halus. Bagi orang-orang yang tidak benar-benar melihat banyak perbedaan antara ini dan ini, mungkin akan lebih baik untuk daya tahan baterai kamu jika tetap menggunakan yang ini, yaitu E60 atau standar. Tapi secara pribadi menurut saya yang smooth atau adaptif terlihat lebih baik. Saya memang melihat perbedaannya. Selanjutnya, kita punya Eye Comfort Shield. Ini hanya semacam nada kekuningan yang sangat lembut. Jadi perangkat ini mungkin akan sedikit lebih nyaman untuk digunakan di malam hari. Dan jika saya tidak salah, fitur ini akan mencoba secara otomatis menggunakan kamera depan, menjaga kenyamanan mata kamu dengan secara signifikan, mengurangi cahaya biru yang berbahaya, dan menggunakan warna-warna hangat yang menenangkan menggunakan Oke, jadi yang ini tidak menggunakan kamera, tapi yang ini menggunakan kamera depan. Jadi yang satunya lagi di sini menggunakan kamera untuk mencoba memberikan suhu warna pada layar berdasarkan lingkungan sekitar. Jadi misalnya jika kamu sedang di rumah dan menyalakan banyak lampu dengan warna hangat, fitur ini akan menggunakan kamera untuk melihat itu dan akan mencoba menyesuaikan kehangatan cahaya tersebut. Jadi apapun yang seharusnya berwarna putih atau apapun yang putih di bawah lampu tersebut, misalnya jika kamu punya selembar kertas di bawah lampu itu, warnanya akan terlihat sedikit lebih hangat dengan cahaya seperti itu, dan itulah yang akan ditiru ponsel juga. Sekarang terakhir, di sini kita juga punya mode layar. Kita punya mode Vivid dan Natural. Menurut saya, Samsung dulunya memang memiliki tampilan yang sangat oversaturated. Tapi belakangan ini mereka benar-benar menurunkannya secara signifikan. Jadi sekarang jauh lebih mudah diatur dan perbedaannya antara Vivid dan Natural tidak terlalu besar.
Mode natural akan menampilkan warna lebih realistis dibanding vivid. Mode vivid akan memberikan warna lebih cerah dan hidup. Ini sepenuhnya tergantung preferensi Anda ingin memilih yang mana. Saya biasanya menggunakan mode natural karena itu memang yang saya sukai. Terutama bahkan di perangkat lama di mana mode vividnya benar-benar terlalu berlebihan. Tapi di sini sejujurnya, jika vivid adalah satu-satunya pilihan, saya tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Sekarang jika kita gulir sedikit lebih ke bawah di sini, kita juga punya pengaturan resolusi layar. Jadi perangkat ini mendukung resolusi 1440 yang bisa Anda lihat di sini, Quad HD+. Namun secara default sebenarnya hanya di Full HD, dan itu berlaku untuk semua Samsung S25 baru, serta lini sebelumnya juga. Ini dilakukan untuk menghemat daya baterai, tapi jika Anda ingin memanfaatkan resolusi penuh dari layar Anda tinggal memilih resolusi 1440 di sini, dan selesai. Sekarang layarnya akan memiliki resolusi tinggi, yang berarti gambar dan tampilan secara umum akan terlihat lebih tajam. Bagaimanapun juga Anda sudah membayar untuk seluruh layar itu, jadi sebaiknya Anda juga menggunakan seluruh layar itu. Berikutnya kita punya panel tepi, benda ini nyaris tak terlihat, jadi saya geser keluar. Itu dia, kita bisa melihatnya sekarang. Anda dapat menyesuaikan tampilannya, jadi jika kita mengkliknya, kita dapat memilih pegangan, dan di sini kita dapat memilih warnanya. Waduh, maaf sekali. Ada sesuatu yang masuk ke tenggorokanku, semoga saja itu sudah hilang. Jadi Anda bisa mengubah warna, tingkat transparansi, dan juga ukurannya, serta memindahkannya ke atas dan ke bawah dengan tombol kecil yang nyaris tak terlihat di sini. Saya pribadi suka menempatkannya tepat di posisi tombol volume. Jadi itu membuatnya mudah ditemukan berdasarkan letak tombol-tombolnya. Lalu saya biasanya mengatur tingkat transparansinya menjadi tinggi. Dan saya juga mengecilkan ukurannya sedikit supaya pas dengan bar volume. Dan itu saja sebenarnya yang saya inginkan. Jadi sekarang dengan transparansi dimatikan, tampilannya tidak muncul, tapi kita sudah menempatkannya di area yang mudah dikenali dan Anda bisa menggesernya keluar. Jadi ini hanya hal kecil yang biasanya saya lakukan. Selain itu, secara default ini hanya akan menampilkan aplikasi, tapi kita juga punya panel di sini. Ada beberapa panel yang sudah termasuk di perangkat. Dan Anda juga bisa mengunduh lebih banyak lagi jika Anda sudah masuk ke pertama internet, dan kedua, akun Google atau bukan Google, tapi akun Samsung. Anda akan memiliki pilihan Galaxy Store di sini yang dapat Anda navigasikan di sana dan membeli panel tambahan. Dan yang saya maksud adalah membeli. Jadi sebagian besarnya tidak gratis. Tetapi tetap saja mereka punya beberapa yang sudah disertakan sebelumnya dan Anda tinggal menggesernya. Baiklah, saya tidak punya koneksi internet, jadi ini tidak bisa berhasil, tapi ini dia. Sekarang lanjut kembali ke halaman utama pengaturan. Kita juga punya wallpaper dan gaya. Ini sebenarnya adalah opsi yang cukup keren. Biar saya cepat sambungkan ke jaringan sekarang, karena saya akan butuh koneksi wifi agar ini benar-benar bisa, jadi saya bisa tunjukkan ini. Nah, sudah tersambung. Jadi, mari kita kembali ke sini. Jadi kita bisa navigasi untuk mengganti wallpaper, dan kita punya beberapa, tentu saja wallpaper yang sudah tersedia di perangkat, seperti yang biasanya ada di hampir semua ponsel yang saya ingat. Tapi jika Anda gulir ke bawah, ada opsi buat dengan AI, dan di sini kita punya opsi generatif, dan di sini Anda bisa memilih jenis wallpaper tertentu yang mungkin Anda sukai. Anda bisa mencari nuansa dari sebuah wallpaper. Misalnya, malam mencoba tampil lebih gelap-gelap dan bernuansa suram. Ketika Anda mengkliknya, Anda bisa memilih warnanya. Jadi, mari kita buat seperti ini saja. Lalu kita punya opsi untuk mengubah apa yang akan dihasilkan. Pegunungan. Menurut saya pribadi, cukup keren. Saya tidak benar-benar melihat pilihan lain yang akan terlihat bagus hanya dengan satu warna saja. Jadi ya, pegunungan menurutku mungkin akan menjadi pilihan terbaik. Dan kemudian gunung dengan, dan ada awan, bunga, ombak, mata, dan seterusnya. Jadi Anda dapat memilih mana Anda inginkan. Aku akan memilih
Ayo kita buat mata itu. Sayangnya saya harus masuk karena menggunakan game ini. Jadi punya akun Google, Anda bisa membuatnya dan ini berfungsi cukup baik. Wallpapernya sebenarnya cukup bagus tampilannya. Sekali lagi saya sudah terhubung ke jaringan tapi tetap tidak bisa menunjukkannya karena harus masuk. Jadi Anda punya beberapa pilihan untuk dipilih. Sekarang ini cukup terbatas. Jadi sebagai contoh, jika Anda pernah melihat semacam wallpaper yang sangat sederhana, minimalis, dan Anda mencoba membuatnya di sini, Anda tidak akan bisa karena Anda sangat terbatas pada istilah-istilah tertentu saja. Jadi misalnya kita punya terrain, translucent, night, luminous, dan mineral. Jadi semua itu adalah kategori yang akan kita regenerasi, lalu Anda juga bisa membuat sesuatu yang baru. Jadi Anda punya imaginary, tapi lagi-lagi tidak banyak di sini. Jadi kita punya lamp, flower, dan jika Anda memilih salah satu dari itu, pilihannya juga tidak banyak. Sebagai contoh, salah satu hal yang ingin saya buat adalah semacam lingkaran dengan nuansa hangat, agak oranye, agak merah, minimalis, hanya dengan gradasi bayangan dan semacamnya. Dan Anda tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa menemukan dimanapun di mana saya bahkan bisa memilih lingkaran sebagai opsi. Jadi jelas, dalam hal ini, fiturnya agak terbatas karena tidak akan memungkinkan Anda untuk membuat sesuatu yang abstrak atau minimalis yang sebenarnya tidak merepresentasikan apapun. Hal lain di sini, misalnya saya tidak yakin apakah ini akan berhasil, tapi saya akan mencobanya. Jadi jika saya memilih wallpaper ini, lalu klik selesai, saya rasa ini sudah menggunakan fitur tersebut. Saya mungkin saja salah, tapi kita akan melihatnya nanti. Jadi, mari kita kunci perangkat ini, tahan jari kita di sini sekarang, dan Anda bisa melihat ada beberapa opsi yang tersedia di sini. Nah, yang akan saya tunjukkan adalah opsi bingkai di sini. Dan dia ternyata memang sudah menggunakannya. Jadi, saya tidak akan mengubah apapun, saya hanya akan mulai menggerakkannya. Dan Anda bisa lihat bahwa anjingnya agak terpisah dari hati kecil tempat dia berada. Saya bisa mengubahnya ke sesuatu yang lain, misalnya sebuah bentuk atau objek yang berbeda. Dan Anda bisa melihat dengan jelas bahwa itu memotong atau lebih tepatnya memotong bagian dari hewannya sedikit sehingga mengubah tampilannya secara signifikan. Ada masalah dengan beberapa hal tertentu. Jadi yang ini agak rewel. Ini dilakukan secara otomatis, saya juga ingin menekankan itu. Jadi jika Anda memiliki wallpaper lain, secara otomatis akan mencoba memotong apa yang dianggapnya sebagai titik fokus utama dari wallpaper tersebut dan melakukan hal ini padanya. Jadi ini adalah opsi yang cukup bagus. Dan kita juga punya opsi untuk membatalkan, menekan galeri, efek, dan beralih ke layar kunci. Kita bisa menyesuaikan layar kunci misalnya dengan mengubah waktu. Jadi kita punya pilihan font, ukuran, warna, dan juga seluruh gaya di sini untuk dipilih. Dan Anda dapat menambahkan widget tambahan. Jadi mungkin Anda ingin menambahkan jam. Sebenarnya kami sudah punya satu. Jadi itu mungkin bukan pilihan terbaik. Baiklah, mari kita lihat cuaca. Ya, cuacanya cukup baik. Itu dia, saya baru saja berhasil menambahkan elemen cuaca. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk dengan mudah memindahkannya. Dan saya juga dapat dengan leluasa mengubah ukurannya sesuai kebutuhan saya. Nah, yang ini tidak terlalu berpengaruh secara signifikan ketika diubah ukurannya. Jadi mari kita ubah saja menjadi seperti ini. Tidak, yang ini juga tidak melakukan apa-apa yang berarti sama sekali. Saya cukup yakin ada beberapa yang benar-benar berubah. Tapi bagaimanapun juga, Anda memang punya beberapa opsi kustomisasi di sini yang bisa Anda utak-atik. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini merangkum semua penyesuaian dan trik yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.